Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eki Rahman dengan nomor NIM 201010550094 dengan kelas 05 SMJE 009 dengan mata kuliah Komunikasi Bisnis. Pada kesempatan hari ini saya ingin mempresentasikan hasil presentasi saya, yaitu dengan berjudul pemberdayaan usaha kerajinan anyaman bambu. Baik, kita mulai saja untuk presentasi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu yang telah hadir pada kesempatan hari ini, pada Zoom kali ini Bapak Ibu. Pada pagi ini saya akan memperkenalkan bisnis usaha saya, yaitu usaha kerajinan anyaman bambu. Apa sih itu bambu? Bambu merupakan salah satu tanaman yang memiliki tekstur lentur dan kerajinan berbasis anyaman, Bapak Ibu. Namun dalam proses produksi anyaman bambu terdapat banyak kendala yang dirasakan oleh para pengrajin tersebut, seperti kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana, kurangnya jangkauan pemasaran, serta kurangnya kemampuan pengrajin untuk membuat rancangan keuangan dengan baik. Bambu merupakan salah satu tanaman yang dapat hidup dengan baik di daerah tropis, seperti contohnya di negara kita ini, negara Indonesia, maupun di negara Asia seperti negara tetangga kita seperti Malaysia, Filipina, maupun Vietnam, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan usaha saya ini lebih jauh. Tujuannya agar dilaksanakannya ini adalah untuk mempertahankan keberlangsungan dari usaha kerajinan anyaman ini agar tidak punah, Bapak Ibu. Lalu dalam hal hasil dari kegiatan ini, yakni adanya peningkatan jangkauan penjualan produk. Kita bisa mengekspor ke luar negeri maupun di dalam negeri juga. Meningkatnya kualitas hasil produksi serta meningkatkan kemampuan pengrajin dalam mengelola keuangan, Bapak Ibu. Tujuan memperkenalkan bisnis ini, kerajinan anyaman bambu, kita dapat memajukan ekonomi para pekerja di anyaman bambu ini, khususnya untuk para UMKM, Bapak Ibu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yakni dengan membentuk program kemitraan masyarakat, Bapak Ibu. Itu bentuk pemberdayaan mitra yang akan dilaksanakan ini seperti program pendampingan mitra, pelatihan keahlian, serta bantuan usaha dalam hal sarana dan prasarana, Bapak Ibu. Terdapat tiga solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan yang dialami. Yang pertama adalah penyediaan sarana dan prasarana menunjukkan produksi. Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting dalam menunjang proses produksi. Sarana dan prasarana yang tidak lengkap serta sudah tidak berfungsi dengan baik tentu akan mempengaruhi kualitas produk kerajinan, sehingga ketersediaan sarana dan prasarana sangatlah dibutuhkan, Bapak Ibu. Solusi kedua yang ditawarkan yakni pelatihan pencatatan transaksi keuangan serta penyediaan sistem catatan keuangan transdigitalisasi. Menyediakan program pelatihan pembukuan transdigitalisasi adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisien dalam proses pencatatan keuangan maupun transaksi keuangan, Bapak Ibu. Perkembangan teknologi telah berkembang maupun bergerak dengan cepat, jauh dari kebiasaan sebelumnya. Misalnya model pembukuan keuangan dan penataan layanan yang melalui transdigitalisasi, Bapak Ibu. Adapun sistem yang akan disediakan dan diperkenalkan kepada mitra pengabdi adalah sistem pengaplikasian dari pihak ketiga bernama aplikasi, yaitu buku kas.
Aplikasi ini menyediakan berbagai macam fitur dan kemudahan dalam proses pencatatan transaksi keuangan Bapak Ibu. Fitur yang tersedia diantaranya menginput transaksi penjualan, pencatatan harga, pokok penjualan, input transaksi pengeluaran, hingga pencatatan transaksi, hutang dari supplier dan piutang dari customer juga maupun tersebut. Program kerja yang ketiga yakni Ibu Bapak, pelatihan digital marketing berupa penyediaan website sebagai bentuk menyedia perantara antara pedagang dengan calon customer Bapak Ibu. Strategi bisnis ini digunakan berupa digital marketing yang sedang marak-maraknya diterapkan oleh pelaku UMKM karena proses komunikasi dapat dilakukan secara real time dan jangkauan transaksi lebih luas bahkan hingga mengglobal atau mendunia Bapak Ibu. Masyarakat yang bergerak di bidang usaha mikro, kecil, menengah ataupun UMKM memiliki jangkauan pasar yang lebih luas dengan penggunaan internet. Apabila para pengusaha mikro ini UMKM menggunakan internet dan bisa menggunakan internet secara mahir ataupun pemasaran basis online lainnya sehingga promosi atau suatu produk akan lebih optimal Bapak Ibu, serta periklanan yang dilakukan media lewat media internet juga mengimbangi dengan tingginya pasar bisnis melalui website seperti aplikasi Instagram, seperti marketplace seperti kayak Lazada, Shopee, terus juga aplikasi OLX dan WhatsApp bisnis Bapak Ibu begitu. Dalam bisnis ini juga pemanfaatan media sosial menjadi faktor krusial yang mempengaruhi keberlangsungan para UMKM Bapak Ibu. Hal ini dikarenakan penggunaan teknologi media sosial dapat membantu para UMKM Bapak Ibu dalam meningkatkan penjualan mereka. Dan aplikasi media sosial yang kehadirannya semakin dimaksimalkan sebagai media komunikasi sarana maupun pemasaran. Contohnya pada aplikasi Instagram ini memberikan manfaat diantaranya yaitu sebagai media promosi yang dianggap lebih efektif Bapak Ibu. Untuk media promosi lewat Instagram ini bisa berupa bergerak maupun tidak untuk mempercepat promosiannya. Dalam artian tidak bergerak maupun bergerak itu promosinya kayak semacam iklan bergerak maupun tidak gitu. Nah, di Instagram ini memberikan manfaat diantaranya sebagai media promosi yang dianggap lebih efektif oleh para informan. Yang kedua pada Instagram ini sebagai media komunikasi antara pelaku bisnis dengan para konsumen Bapak Ibu. Dan ini sangat memudahkan para konsumen maupun customer untuk memudahkan untuk membeli kerajinan yang kita buat ini gitu. Contohnya untuk mempromosikan hasil karya anyaman bambu ini ya melalui aplikasi seperti yang saya sebutkan tadi, bisa melalui Instagram, marketplace seperti Lazada, Shopee, OLX, Facebook maupun WhatsApp bisnis. Dan menggunakan aplikasi itu kita juga dapat meningkatkan penjualan kita Bapak Ibu. Untuk itu dalam bisnis ini juga pada bidang usaha bisnis yang saya buat ini, dampak kedepannya akan membantu dan mendapatkan peningkatan penjualan dan membantu juga para UMKM Bapak Ibu begitu. Baik, sekian, terima kasih dari perkenalan bisnis saya pada Bapak Ibu. Apabila Ibu berminat berkenan untuk membeli, bisa melalui WhatsApp, melalui nomor telepon yang tertera. Dan usaha saya juga ini akan membantu dan memajukan para UMKM Bapak Ibu.
Baik, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi dan selamat beraktivitas semua Bapak Ibu.